PDI Perjuangan memastikan akan mengusung Anies Baswedan. Pak Anies, dia bener nih kalau mau sama PDI. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Meninggalkan Pak Anies seorang diri. Gagal di Pilpres, ya kan? Sekarang kemungkinan gagal juga di pencalonannya jadi Gubernur DKI Jakarta. Apakah Ibu Megawati sudah menyetujui? Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang lagi viral di sini adalah tentang Anies, tentang pernyataan Bu Megawati ya, yang dimana ternyata dia tidak mengusungkan Anies nih. Waduh, jadi bahan tertawaan netizen nih akhirnya. Ya, mari kita bahas tentang kenapa sih Bu Megawati tidak mau usung Anies. Gue saudara buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengeklik super thanks. Gue seberapa lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, di sini tertulis nusuk sampai ke ulu hati. Megawati tolak Abah Anies. Enak aja, ngapain gua mau dukung Anies? Hati Abah dan pendukung terasa teriris-iris mendengar ini. Oke, kita tidak menutup kemungkinan emang Anies ini banyak juga pendukungnya ya di DKI Jakarta. Nah, kita coba dengerin dari pernyataan Bu Megawati soal Anies yang video paling viral nih. Let's go. Aku bilang enak aja ya. Enak aja. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Jangan kayak gitu. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yok. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Gimana nih? Padahal udah banyak berita-berita yang beredar bahwa Anies bakal diusung PDIP. Ternyata dari Bu Megawati, ketuanya sendiri ya dari PDIP, nolak Anies. Beritanya dari mana-mana ya. Dan gue pikir bisa jadi sih Anies naik ya, tapi nggak menutup kemungkinan emang calon-calon terkuat yaitu ada Ahok, Mahfud MD. Bisa jadi yang pertama Anies nih. Nah jadi ya mengusung ini sih. Cuma kalau Mahfud MD gue setuju sih ya. Gue setuju kalau Mahfud MD sih. Ya itu hanya pendapat saya ya. Next kita coba dengerin dari komentar netizen tentang penolakan Bu Megawati. Lebih lucu lagi, Anies minta dukungan Prabowo. Ada loh, isinya ada loh. Next, terserah mau usung atau enggak, yang jelas Pak Anies tetap di hati. Ini pendukung setianya nih. Langsung 573 komentar masuk tuh guys ya. Next, kali ini gua dulung Megawati untuk nolak Anies. Dukung kali ya, kok dulung ya? Kata pendukungnya Anies, nggak butuh partai Bu. Abah nggak butuh partai, tapi partai yang butuh Abah. Sekarang nggak ada partai ya yang mau mengusung Anies. Misalnya Anies ini nggak punya partai. Beda dengan Caimin, yang dimana Caimin kita tahu dong dia punya partai PKB. Sedangkan Anies itu nggak punya partai. Wow. Next. Cek banget nih, anak Abah, lihat nih anak Abah, jalan buntu Anies menuju pilkada pupus, tiket habis diborong untuk Ridwan Kamil. Dan ini yang dilakukan anak-anak Abah, masa pendukung Anies geruduk markas PKS. Syukurin. Mana lu anak Abah yang bilang Abah Anies gak butuh partai? Ya sekarang Abah lu jadi game to the bell politik. Kalian perhatikan ya, koalisi perubahan Abah Burkun itu satu persatu penjilat ludah sendiri.
Dimulai dari Abah Burkunnya habis mandi sepah dibuang gitu ya kan, buka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi Allah. Ini beritanya teman-teman. Anies mengaku terhormat jika kembali didukung Prabowo di Pilgub DKI 2024. Gue kira udah selesai gitu perjalanan presiden. Ternyata dia mau mencalonkan lagi, dan dia mempunyai statement yang ini nih, Anies minta dukungan ke Prabowo. Padahal waktu presiden debat yang terngiang-ngiang adalah hasil kinerja Prabowo itu sangat jelek ya. Dikata-katain dia sekarang minta dukungan. Gimana? Nggak bisa itu, nggak bisa. Lanjut. Kentut. Makanya anak-anak Abah yang self-claiming cerdas, politik itu nggak ada musuh, nggak ada lawan. Semua demi kepentingan mereka. Iya, benar. Makanya aku paling sama orang-orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan. Dan puncak komedinya adalah ini barusan posting nih. Ada potensi PDIP dukung Anies di Pilgub Jakarta. Waduh, ini seru banget kalau bisa terjadi. Nggak sabar sama kadrun-kadrun anak-anak Abah yang menjilat ludahnya sendiri seperti Abah Burkun. Ya, karena nggak masuk akal sih teman-teman. Karena kan Anies ini dari PKS biasanya kan, PKB kemarin dukungannya ya. Terus Nasdem, tiba-tiba kok PDIP masuk. Sedangkan PDIP kita tahu waktu pemilihan presiden yaitu MD, ada Ganjar, kok tiba-tiba Anies. Emang agak janggal sih. Tapi ya Megawati sekarang udah mengusungkan ya, kalau Anies mau gabung, mau nggak ikut aturan kami. Aturannya tuh maksudnya dalam arti yang ada di sana ya, aturan partainya. Mungkin trauma PDIP atas pembangkangan seperti si Presiden J ya. Oke, ngomongin Anies itu teman-teman, isunya keluar itu bisa dari mana? Isunya keluar muncul nama Anies di PDIP itu sebenarnya dari anggota PDIP sendiri ya. Ini salah satunya, teman-teman bisa dengar dari kutipan ini. Ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU untuk bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dari dengan PDIP putusan ya. Mahkamah Konstitusi. akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Apa? Siapa yang bakal dicalonin di Jakarta jadi? Insya Allah ada Anies. Insya Allah Anies guys. Terus sedangkan anggota PDIP-nya sendiri mengkonfirmasi Anies. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Itulah ya, dari pernyataan anggota PDIP sendiri mengkonfirmasi guys ya. Makanya ini berita jadi viral. Sedangkan gue bingung kenapa anggota sama ketuanya PDIP sendiri yang lebih besar kan namanya Bu Megawati ya, dia malah ogah. Emang Pak Anies mau gitu kan mengikuti aturan saya. Di aturan Bu Mega ya. Oke, kita lihat nih tanggapan dari netizen nih. Taruhan nggak bakal PDIP ajukan Anies ya. Ini udah dikonfirmasi, belum tentu sih. Next, dulu gue selalu bilang no PDIP. Sekarang yes, PDIP is the best. Nah ini pasti mendukung Anies nih. Next, semangat Pak. Yang penting Anies orangnya jujur. PDIP kenapa tidak? Dukung Anies. Kedua, kalau PDIP dukung Anies, Banyam, kader keluar, siap dukung PDIP lagi setelah Pilpres kemarin dukung Partai Orange. Banyak ya pendukung Anies ya. Next. Dan di sini Nasdem sendiri, kalian tahu dong ya, partai terbesar yang mengajukan Anies jadi presiden ada salah satunya Nasdem. Nah, sedangkan dari ketua partai Nasdem sendiri bilang seperti ini guys. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya? Dari Nasdem sendiri nggak mau mengajukan Anies ya. Tuh, Anies. Ini Nasdem guys ya. Nasdem kacau. Nasdemnya sendiri nggak mau guys ya. Karena kan Anies ini nggak punya partai, jadi dia nggak bisa mencalonkan guys. Beda dengan
Caimin kan punya partai PKB. Sedangkan kenapa PKB nggak mau mengajukan Anies? Mungkin teman-teman bakal terjawab dengan video yang ajak PKB koalisi. Kaisang siap lawan Anies dan Ridwan Kamil di DKI. Kaisang jadi nyalon ya. Oke, kita dengerin. Harusnya sih gagal ya. Harusnya gagal nyalon karena kan nggak disahkan dong keputusannya. Lanjut ya. Saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Ini PKB Jay, punya Caimin guys. Lihat tuh kebersamaan Kaisang dengan Caimin guys. Luar biasa ya. PKB gak mau ngajuin Anies nih. Padahal dulu jadi wakil ya. Kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja ya. Terima kasih. Tapi BTW ya, Kaisang ini umurnya nggak cukup guys. Tapi nggak tahu kalau misalnya keputusan DPR itu disetujui ya. Keputusan DPR itu minta batas umur nggak boleh di bawah lagi, harus di bawah 30 tahun. Nah, kita coba lihat nih tanggapan dari netizen. Kalau Kaisang lolos, calon udah pasti menang. Udah dia. Bisa jadi. Next, bisa umur aja kagak cukup. Mas Kaisang yang baik hati dan tidak sombong, mending fokus nemenin Mbak Ernia lahiran saja ya. Enak banget ya tiba-tiba nyalon gubernur. Kacau sih emang ya Kaisang ini. Oke, kita balik lagi tanggapan netizen tentang Anies lagi ya. Let's go. Aman ya, PKS dan Nasdem resmi mendukung Pak Ridwan Kamil dan bergabung di Kim Plus, sedangkan meninggalkan Pak Anies seorang diri. Benar kan ramalan gue dan komisi.co. Tapi hari ini gue melihat Pak Anies seperti seorang murid di kelas yang sangat pintar tapi dibenci oleh teman-temannya. Tahu gak kenapa? Karena nanya PR di saat yang lain tidak mengerjakan. Tapi begitulah politik bagi para penguasa. Dulu bertanding, sekarang bersanding. Harapan kita cuma satu, suara rakyat tidak dipakai hanya pada saat pemilu doang, tapi saat mereka menjabat suara rakyat tetap didengar. Yang lebih miris adalah drama politik ini seperti sinetron dan kita rakyat hanyalah penontonnya. Kita didorong untuk mencintai karakter protagonis dan didorong untuk membenci karakter antagonis. Tapi kita lupa pada saat kamera mati, semua pemain-pemain sinetron itu duduk di dalam satu ruangan dan tertawa bersama-sama. Dan kita saling berantem. Nah, pertanyaan terakhirnya, bener nggak Pak Anies ditinggal atau Pak Anies akan ikut nyusul di waktu yang tepat? Komen di bawah. War. Kalau Anies mau nyalon jadi pilgub, partainya siapa guys? Partainya siapa? Dia aja ditinggal Nasdem, ditinggal PKB, ditinggal PKS. Semua partai ninggalin. Bahkan yang 12 partai itu dukung Ridwan Kamil. Cuma PDIP sendiri yang tidak mendukung RK. Sedangkan si PDIP ini nggak bisa ngajuin orang lah, karena kan suara kursi dia kurang. Kalau partai, kalau pengen ngajuin orang, contohnya Anies, dia harus berkoalisi, berjadi satu. Cuma kan nggak bisa PDIP. Nah, tapi kan udah ada aturan baru ya, katanya di MK diubah aturan tersebut, nggak harus koalisi tapi 7,5% suara itu udah bisa ngajuin diri menjadi gubernur ya. Ya, kita lanjut lagi dengerin dari sisi netizen. Udah pernah lihat calon presiden gagal maju calon gubernur gak deh? Belum pernah. Jangan ya deh ya. Kan Nasdem PKS tentu berhitung apa keuntungan mereka ini nih alasannya nih. Sementara pada saat yang bersama ada tawaran-tawaran surga dari Kim. Oleh karena itu kita tinggal uji apakah cintanya Nasdem, cintanya PKS kepada Anies Baswedan cinta buta ataukah cinta yang ada syaratnya. Kalau cinta buta tentu apapun godaan yang muncul dari luar ada dari Kim, dia tutup mata. Tapi kalau kemudian ini cintanya adalah ada syaratnya, kalau ada godaan yang jauh lebih menggiurkan datang ke Nasdem, datang ke PKS, dia akan goyang-goyang, itu iman politiknya. Aduh, berat jadi Pak Anies ini kawan-kawan. Kemarin gagal di Pilpres ya kan. Sekarang kemungkinan gagal juga ini pencalonannya jadi gubernur DKI Jakarta nih. Padahal belum jadi calon loh, masih bakal calon. Udah bisa jadi terancam gagal juga ini. Ini sudah santer terdengar kawan-kawan ya. Katanya
Kang Ridwan Kamil ya kayaknya maju di Pilgub DKI Jakarta diusung oleh Kim Plus. Ya kan, Koalisi Indonesia Maju Plus. Berarti akan ada partai yang masuk lagi ke Kim ya, antara Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB. Loh, berarti kalau andai kan PKS, PKB, Nasdem masuk ke Kim, loh Pak Anies gimana nasibnya? Gak ada partai. Kalau kata Bang Adi Praitno, analis politik, Partai Nasdem dan Partai PKS semua sekarang sedang berhitung apa keuntungan mereka mendukung Pak Anies, mengusung Pak Anies. Apa keuntungannya? Coba jawab dulu, bantu. Dan aku sangat sepakat dengan Bang Adi Praitno ya. Semua itu tentang cinta. Apakah Partai Nasdem dan Partai PKS ya cintanya tuh cinta buta atau cinta bersyarat kepada Pak Anies? Ya kan? Karena menurutku nggak mungkin adalah cinta buta ya di politik. Ya politik itu kan serba dinamis dan serba kepentingan, Pak Anies. Ya, yang cinta buta hanya anak abah sama abahnya, siapa lagi kan? Atau anak abah udah gak cinta lagi sama abahnya karena abahnya terancam gagal nyalon. Udah. Tapi emang guys, bener guys, semua partai tentu perhitungan. Contohnya kita tahu tadi tentang Bu Megawati, dia selalu menghitung ketika Anies gabung ke partai dia, apa untungnya? Apakah dia mau ngikutin aturan PDIP? Sedangkan Anies ini nggak pernah sama sekali masuk ke partai PDIP, ya, bergaul aja kagak pernah. Apa keuntungan PDIP mengusung Anies gitu? Kalau kita lihat lagi di komentarnya, kayaknya Kim Plus bakal jadi. Kata-kata keramat anak abah kok pada takut Pak Anies nyalon, tandai beliau hebat. Widih, semangat kerja bang. Aku nggak gila jabatan, tapi aku nggak ada jabatan, aku bisa gila. Anies 2024. Bukan saya yang bilang ya. Next. PDIP pastikan usung Anies di Pilkada Jakarta. Masa sih? Coba kita lihat. PDI Perjuangan memastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. PDIP menyatakan tetap berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Insya Allah ada Anies. Ya kan? Animasi. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Demokrasi hendak dibunuh oleh kekuasaan. Kekuasaan yang mana, Pak? Yang hendak membunuh demokrasi? Membunuh partai Bapak? Iya mungkin. Karena partai Bapak nggak mau kompak sama partai yang lain dan melawan golongannya Bapak Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi tentunya. Ngomong-ngomong soal partai PDI yang mau ngusung Anies, iya apa enggak ya? Apakah Ibu Megawati sudah merestui, menyetujui? Apa mungkin ya Ibu Megawati merestui dan menyetujui Pak Anies untuk maju sebagai gubernur Jakarta? Kayaknya nggak mungkin, karena Pak Anies tipe orang yang nggak nurut. Nanti Ibu Mega kan cari yang nurut, yang bisa dijadikan bu. Nih. Gimana? Para pendukung Abah, para pendukung Bapak Anies Baswedan ketika maju sebagai calon gubernur Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah bakal milih atau no? Kalau saya sih selama siapapun calonnya, kalau dari Banteng no. ndak wis. Mending aku nyegur kali. Ya, inilah dari respon netizen. Ya tentu saja sih Ibu Megawati bakal berpikir lagi. Anies takut kejadian lagi ya. Kalau Anies jadi gubernur nggak nurut kan pusing juga nih sebagai partai. Jadi Anies di atas partai. Ya tapi kita lihat saja. Saya tidak mau bermaksud menjelekkan Pak Anies di sini. Saya hanya membuat lucu-lucuan saja ya. Karena emang banyak banget berita yang menyarankan Pak Anies menjadi pilgub. Cuma kalau kita berpikir-pikir, siapa partainya? Apakah dia bisa maju tanpa partai? Ya tentu saja nggak bisa. Kalau menjadi pilgub harus ada partai di belakangnya, teman-teman. Apakah PDIP? Ya karena
setahu saya 12 partai itu semua mendukung RK. Sedangkan kalau PKB tadi katanya mendukung Kaisang, tapi Kaisang nih bakal gagal sih karena kan kita udah tahu demo udah di mana-mana buat memberhentikan keputusan DPR yang ngaco. Tiba-tiba saja umur diturunkan ya, syarat umur padahal udah ada batasan umur, sedangkan Kaisang kan masih umur 29 tahun. Ya intinya sih kemarin udah kita bahas di sini secara dalam. Ya saya seperti itu saja sih komentar saya yang bisa saya sampaikan. Nah, coba komentar kalian seperti apa? Kalian bebas juga komentar di bawah ini. Tenang saja, mic kalian ataupun ketikan kalian gak bakal dihapus di sini. Saya kali undur diri dulu. Saya juga manusia biasa, tidak luput dengan kata-kata salah. Saya minta maaf kalau ada salah kata. See you guys, goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.